Sebelumnya, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Udin dan Bella akan mengantarkan buku tugas matematika ke rumah Bu Ba'dia. Sebelumnya, mereka tidak tahu di mana letak rumah Bu Ba'dia. Bu Ba'dia mengatakan, rumah saya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan 2,13 km dari Jalan Sudirman. Sekali lagi, silakan teman-teman perhatikan. Di sini, Bella terlihat datang lebih awal dibandingkan dengan Udin, padahal keduanya mengayuh sepeda dengan kecepatan yang sama dan jarak yang sama. Kenapa Bella datang lebih awal dibandingkan Udin? Untuk mengetahui jawabannya, kita simak penjelasan berikut ini. Pengenalan koordinat Kartesius. Bidang koordinat Kartesius. Tentu teman-teman di sini tidak asing dengan istilah bidang koordinat Kartesius. Ya, benar, ini adalah bidang koordinat Kartesius, di mana terdapat dua sumbu yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu yang mendatar disebut dengan sumbu X atau juga biasa disebut dengan absis, dan sumbu tegak disebut dengan sumbu Y atau juga biasa disebut dengan ordinat. Selain itu, terdapat titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, yaitu titik pusat O0,0. Sumbu X semakin ke kanan bernilai positif dan semakin ke kiri bernilai negatif. Lalu untuk sumbu Y semakin ke atas bernilai positif, semakin ke bawah bernilai negatif. Bidang koordinat Kartesius pun membagi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran, di mana terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk kuadran 1, nilai X bernilai positif dan nilai Y bernilai positif. Untuk kuadran 2, nilai X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Untuk kuadran 3, nilai X bernilai negatif dan Y bernilai negatif. Untuk kuadran 4, nilai X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa bidang koordinat Kartesius memiliki dua sumbu yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu sumbu X yang juga disebut dengan absis dan sumbu Y yang juga disebut dengan ordinat. Sumbu X dan sumbu Y membagi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, selanjutnya menentukan posisi benda pada koordinat Kartesius. Coba cari letak koordinatnya ya. Nah, di sini saya mempunyai peta yang dimana di dalamnya terdapat titik lokasi dari berbagai tempat seperti kantor polisi, kantor pos, rumah sakit, swalayan, dan lain-lain. Ini adalah pertanyaannya. Perusahaan air minum terletak di... Nah, ini ada perusahaan air minum yang terletak di titik C,5. Lalu kantor pos terletak di titik I,11. Lalu simpang 4 terletak di titik E,10. Bundaran terletak di titik E,6 dan stasiun terletak di G,4. Penulisan letak koordinat Kartesius. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa bundaran terletak di titik E,6, di mana E adalah sumbu X dan 6 adalah sumbu Y. Jadi, penulisan letak berdasarkan koordinat Kartesius yang benar adalah X, Y. Teman-teman jangan sampai keliru ya. Oke, selanjutnya menentukan titik pada koordinat Kartesius. Nah, di sini saya mempunyai bidang koordinat Kartesius yang terdapat 4 titik. Titik A, B, C, dan D. A berada pada titik negatif 2,3, B berada di titik 4,-3, C berada di titik negatif 4, negatif 2, dan D berada di titik 2,1.
Koordinat A, B, C, dan D dapat dituliskan dalam tabel berikut ini. A berada pada sumbu X, yaitu di titik negatif 2, pada sumbu Y pada titik 3. Titik A ini berada pada kuadran 2, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk diagram Kartesius? Nah, di sini saya punya diagram Kartesius yang terdapat titik A dan titik B. Bagaimana cara membacanya? Nah, untuk cara membacanya adalah titik A 1,2 berjarak 1 satuan dari sumbu Y ke kanan dan 2 satuan dari sumbu X ke atas. Lalu untuk titik B 4,1 berjarak 4 satuan dari sumbu Y ke kanan dan 1 satuan dari sumbu X ke atas. Selanjutnya, menggambar bangun datar pada bidang koordinat Kartesius. Ini adalah contoh bidang datar yang dilukiskan pada bidang koordinat Kartesius. Menurutmu, gambar apa yang akan terbentuk dari titik A 1,1, B 4,1, C 5,3, dan D 2,3? Langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, buatlah garis perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, serta buatlah skala yang sama besar. Ini adalah garis perpotongan sumbu X dan sumbu Y dengan skala yang sama besar. Selanjutnya, gambarkan titik-titik tersebut pada bidang koordinat Kartesius. Titik A 1,1, B 4,1, C 5,3, dan D 2,3. Selanjutnya, hubungkan titik-titik dengan garis secara berurut, seperti titik A dihubungkan dengan titik B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Nah, jadi dari titik A 1,1, B 4,1, C 5,3, dan D 2,3 diperoleh gambar jajar genjang. Oke, cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang Kartesius. Menentukan letak suatu tempat di dalam peta seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya, untuk lokasi nomor 19 berada pada titik 4,3, lalu untuk lokasi nomor 3 berada pada titik negatif 5,6, untuk lokasi nomor 23 berada pada titik 4,-3. Untuk titik yang lain silakan teman-teman coba di rumah ya. Oke, selanjutnya D. Menentukan jarak dua titik. Contoh, diketahui titik E sama dengan 4,2, titik T 1,5 terletak pada bidang Kartesius. Tentukan jarak titik S ke titik T. Penyelesaian. Untuk mencari jarak ST, kita memerlukan rumus jarak antara dua titik, yang mana rumusnya adalah akar dari XS dikurangi XT pangkat 2 ditambah YS dikurangi YT pangkat 2. Kita mempunyai XS 4, XT 1, dan kita mempunyai YS 2 dan YT 5. Selanjutnya kita operasikan dan menghasilkan akar dari 18. Akar dari 18 dapat disederhanakan menjadi 4 ditambah akar 2. Dengan demikian, jarak ST adalah 4 ditambah akar 2. Selanjutnya C. Menentukan keliling. Contoh, diketahui titik persegi ABCD. Tentukan keliling persegi ABCD tersebut. Penyelesaian. Sebelumnya kita mengetahui bagaimana cara mencari jarak antara dua titik. Jarak antara titik A dan B diperoleh 3 satuan. Karena panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA, maka keliling persegi tersebut adalah 4 dikali AB. Sehingga keliling sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12 satuan keliling.
Atau untuk lebih mudah, teman-teman dapat menghitungnya dengan melalui kotak, yakni ada 12 kotak. Selanjutnya D. Menentukan letak titik dengan acuan tertentu. Contoh, tentukan letak titik S, T, dan U terhadap pusat O 0,0, di mana acuannya adalah arah mata angin. Diperoleh, titik S terletak di barat daya titik O, titik T terletak di barat laut titik O, dan titik U terletak di timur titik O. 6. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis yang berada pada koordinat kartesius terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terdapat garis L, M, dan N. Dapat kita simpulkan bahwa garis-garis yang sejajar dengan sumbu X ialah L1, L2, L3, dan L4. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah L1, L2, L3, L4. Dan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah N1 dan N2. Contoh, gambarlah garis L yang melalui titik A3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Diperoleh penyelesaian seperti gambar berikut. Contoh selanjutnya, gambarlah garis M dan garis N yang sejajar namun tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk penyelesaiannya adalah seperti gambar berikut ini. Contoh yang terakhir adalah diketahui titik A 3,2 dan B 3,-6. Pertanyaan pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Diperoleh garis sebagai berikut. Pertanyaan kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Untuk garis yang melalui titik A dan C adalah sebagai berikut. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis yang melalui titik B dan C adalah sebagai berikut. Cukup sudah untuk materi kita sampai di sini. Untuk selanjutnya adalah latihan. Silahkan teman-teman pause terlebih dahulu videonya dan silahkan di screenshot untuk mengisi latihannya. Kerjakan di buku tugas kalian dan dikumpulkan. Terima kasih.